Halo semuanya, perkenalkan saya Rabia Toledawiyah dengan NIM 231008004, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Di video ini, saya akan memaparkan hasil analisis dan visualisasi data COVID-19 global menggunakan dataset dari Kaggle. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada seluruh dunia. Untuk memahami sebarannya, visualisasi data sangat dibutuhkan. Saya menggunakan dataset COVID-19 Global Statistik dari HealthShare di Kaggle, yang memuat data kasus, kematian, dan kesembuhan dari berbagai negara. Adapun tujuan analisis ini adalah untuk, yang pertama, melihat sebaran kasus COVID-19 di Asia Tenggara, yang kedua, membandingkan data antar negara, yang ketiga, menggambarkan data dengan visualisasi yang mudah dipahami. Selanjutnya itu ada alat dan metode. Saya menggunakan Microsoft Excel untuk proses analisis, mulai dari yang pertama pembersihan data, yang kedua penggunaan pivot table, yang ketiga pembuatan grafik. Excel ini dipilih karena mudah digunakan dan cukup kuat untuk menganalisis data menengah. Selanjutnya, itu ada visualisasi pertama, yaitu menggunakan pie chart. Visualisasi ini menggunakan pie chart untuk menunjukkan proporsi total kasus COVID-19 di negara-negara Asia Tenggara. Terlihat bahwa Vietnam, Indonesia, dan Malaysia memiliki jumlah kasus tertinggi. Grafik ini saya pilih karena mudah dipahami dan langsung menunjukkan negara mana yang paling terdampak. Hasilnya menunjukkan bahwa penyebarannya tidak merata dan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor populasi, mobilitas, serta kebijakan kesehatan di masing-masing negara. Selanjutnya, untuk visualisasi data kedua yaitu menggunakan clustered column chart, di mana grafik ini menggunakan diagram batang kelompok untuk membandingkan total kasus dan total pasien sembuh di setiap negara Asia Tenggara. Batang biru menunjukkan jumlah kasus, sedangkan batang orange menunjukkan jumlah kesembuhan. Dari grafik ini terlihat bahwa hampir semua negara memiliki tingkat kesembuhan yang sangat tinggi. Sebagai contoh, di Malaysia, jumlah pasien yang sembuh hampir sama dengan jumlah kasus yang tercatat. Grafik ini saya pilih karena memudahkan kita untuk membandingkan antar negara dan melihat seberapa efektif penanganan pandemi di wilayah masing-masing. Selanjutnya, untuk visualisasi data ketiga yaitu menggunakan horizontal bar chart, di mana visualisasi ini menggunakan diagram batang horizontal untuk membandingkan total kasus dan total kesembuhan COVID-19 di setiap negara Asia Tenggara. Format horizontal dipilih karena memudahkan pembacaan nama-nama negara yang cukup panjang. Hasilnya itu mirip dengan grafik sebelumnya, yaitu menunjukkan bahwa sebagian besar negara memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi. Selain itu, grafik ini juga memperjelas urutan negara berdasarkan jumlah kasus, dari Vietnam sebagai yang tertinggi hingga Brunei sebagai yang terendah. Dari tampilan ini, kita bisa lebih mudah menggunakan dan melakukan analisis perbandingan antar negara secara cepat dan jelas. Untuk visualisasi data keempat, yaitu menggunakan line chart, total kematian versus populasi. Grafik ini mencoba membandingkan jumlah total kematian akibat COVID-19 dengan jumlah populasi di setiap negara. Dua garis ditampilkan, garis biru untuk total kematian, dan garis orange untuk populasi per ribu. Namun, hasil visualisasinya itu kurang efektif karena perbedaan skala yang sangat besar antara jumlah populasi dan jumlah kematian. Garis populasi terlihat sangat tinggi, sementara garis kematian hampir tidak terlihat. Dari sini kita bisa belajar bahwa pemilihan skala itu sangat penting dalam visualisasi data. Untuk kasus seperti ini seharusnya digunakan sumbu Y sekunder agar kedua data bisa terbaca dengan sangat jelas. Last but not least, selanjutnya ada visualisasi data kelima menggunakan line chart dengan garis tren. Visualisasi data ini menggunakan diagram garis untuk menampilkan jumlah total kasus COVID-19 di setiap negara. Meskipun bukan data waktu, grafik ini tetap memberikan gambaran bola distribusi kasus. Garis biru menunjukkan jumlah kasus per negara, sementara garis orange putus-putusnya adalah garis tren linear. Dari grafik terlihat fluktuasi yang besar antar negara, tapi garis tren menunjukkan kecenderungan meningkat ke arah kanan grafik. Namun perlu dicatat, ini bukan karena tren waktu, jadi garis tren itu hanya menunjukkan pola berdasarkan urutan data di tabel, bukan perkembangan kasus dari waktu ke waktu. Artinya, interpretasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Nah, dari hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa penyebaran COVID-19 di Asia Tenggara itu tidak merata. Seperti negara Vietnam, Indonesia, bahkan Malaysia mencatat jumlah kasus yang jauh lebih tinggi dibanding negara lainnya. Tingkat kesembuhan di hampir semua negara juga terbilang tinggi, yang menunjukkan bahwa sistem kesehatan mampu menangani sebagian besar kasus dengan baik. Selain itu, analisis ini juga menunjukkan bahwa pemilihan jenis visualisasi sangat memengaruhi cara kita untuk memahami data. Grafik yang tidak tepat bisa menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Secara keseluruhan, visualisasi data membantu kita untuk melihat pola besar dan mengambil insight yang lebih jelas dari angka-angka yang kompleks. Demikian penjelasan saya tentang analisis dan visualisasi data COVID-19 global. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya visualisasi dalam memahami data yang kompleks, khususnya dalam konteks pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.